Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu M. Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik ini selalu gigit banget ya, horor ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor on Pos Ronda di ujung jalan desa. Namaku Akbar. Aku sebenarnya bukan orang asli kampung ini. 2 tahun yang lalu, aku menikah dengan Sari, gadis asli kampung sini, dan dengan cepat aku menyadari bahwa kehidupan di sini berbeda jauh dari tempatku yang berada di kota. Semua tradisi, kebiasaan, bahkan aturan yang tidak tertulis semuanya kental dengan nuansa khas pedesaan, dan aku mau tidak mau harus mulai beradaptasi selama tinggal di kampung ini. Aku sekarang sudah mulai bisa bercocok tanam, mengenal warga yang ada di sekitaran rumah, bahkan berusaha untuk berkontribusi di kampung sehingga aku diterima oleh masyarakat meskipun aku belum mengenal mereka semua. Pada awalnya, kampung ini sudah lama tidak ada ronda malam. Aku teringat terakhir kali ada ronda malam itu terjadi berpuluh-puluh tahun lalu, di mana pada saat kampung ini seringkali didatangi oleh gerombolan pemberontak pada tahun 1960 yang bersembunyi di gunung-gunung sekitaran kampung dan sering datang untuk menjara makanan dan perbekalan warga. Sehingga ronda malam sering diadakan. Setelah itu, kampung ini tidak menerapkan ronda malam lagi hingga hari ini. Dan aku sendiri tidak tahu alasan dibaliknya. Namun, tanpa adanya ronda pun, kampung ini sudah aman selama bertahun-tahun, bahkan hingga aku datang dan menetap di kampung ini. Tapi pada satu malam, terjadi hal yang mengejutkan semua warga, di mana ada warga yang kemalingan sehingga bapak mertuaku yang merupakan ketua RW memutuskan untuk mulai ronda malam lagi. Setiap malam setelah kejadian itu, suara kentongan ronda terdengar nyaring seantero kampung. Tradisi ronda malam kini mulai hidup kembali. Ya, Pak RW sengaja mengaktifkan ronda malam karena selain untuk menjaga keamanan, juga untuk membangun kebersamaan antara warga pada saat itu. Setelah 1 minggu berjalan, Pak RW menugaskanku untuk ikut serta dalam ronda tersebut. Bahkan dia menunjukku sebagai koordinator sementara, yang dimana tugasnya mencatat siapa-siapa saja yang ronda di malam tersebut, sehingga Pak RW bisa mengetahui siapa yang rajin dan malas-malasan ketika ronda dilaksanakan. Bar, kamu kan sekarang sudah tinggal di sini dengan si Neng. Jadinya otomatis kamu juga bagian dari kampung sini. Sehingga mulai malam selanjutnya tolong ambil alih koordinasi ronda ya, kata Pak RW yang memberikan catatan absen yang awalnya ia pegang. Aku hanya mengangguk pelan, karena mau bagaimanapun aku adalah menantunya, sehingga aku mau tidak mau harus mengikuti apa yang dia katakan. Meskipun di dalam hatiku ada sebuah keraguan pada saat itu, karena aku yang belum begitu mengenal semua orang di kampung ini, sehingga aku takut canggung di depan mereka semua. Akhirnya malam pun tiba. Aku mulai berjalan ke pos ronda jam 10 malam, di mana pada saat itu istriku sudah tidur, sehingga aku bisa keluar rumah dan menjalankan tugas yang Pak RW berikan padaku. Pos ronda yang akan aku datangi letaknya ada di ujung kampung, tepatnya di dekat kebun bambu dekat jalanan besar yang nampak sepi ketika malam tiba. Pos ronda itu hanya berupa bangunan kecil dengan dinding kayu dan atap seng, dan di dalamnya ada meja kayu yang sudah usang dengan beberapa kursi plastik dan sofa usang yang warnanya sudah mulai memudar.
Aku sengaja datang terlebih dahulu karena aku harus mencatat siapa-siapa saja yang datang dan melakukan ronda di setiap malamnya. Memang aku sedikit merinding ketika berjalan seorang diri di sana karena kampung ini masih kampung terpencil dengan sedikit penerangan yang menerangi jalan. Tapi aku harus memberanikan diri. Dan ketika aku sampai pun tidak ada sesuatu kejadian yang aneh sehingga aku bisa melepas nafas lega ketika sampai di sana. Aku duduk di pos ronda sendirian sambil menunggu para warga yang datang. Suara jangkrik dan kodok menghiasi malam di sekitaran pos ronda. Beberapa kali aku melihat jam dinding yang ada di sana dan kulihat sudah 15 menit semenjak aku datang, namun tak ada satupun warga yang datang pada malam ini. Kenapa mereka nggak pada datang ya? Gumamku pelan. Aku akhirnya merogoh saku, lalu mengeluarkan rokok dan menyalakannya untuk mengusir sepi pada malam itu. Dan tepat pada hisapan pertama, aku mendengar sebuah langkah kaki yang muncul dari gang yang berada di belakang pos ronda. Gang itu memang bisa menembus ke arah kampung, namun harus melewati kebun bambu yang lebat dan jalanan yang gelap. Langkahnya terdengar pelan. Dia seperti santai berjalan di tengah kegelapan. Aku yang sedang duduk dan merokok di sana seketika langsung bangkit dan menyorotkan senter ke arah kebun bambu yang ada di belakang pos. Terlihat sebuah bayangan manusia yang berjalan mendekat, dan tak lama kemudian aku bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Umurnya nampak sedikit tua, sekitar 40 tahunan. Wajahnya nampak sedikit pucat dan mengantuk dengan jaket hitam lusuh yang nampak sudah lama tidak dicuci. Dia berjalan mengenakan celana panjang dan topi hitam yang sudah usang. Orang tersebut datang dan tersenyum padaku, lalu ia mengangkat tangannya secara perlahan sambil berkata, "Malam Kang," katanya dengan senyum yang tipis di wajahnya. Aku tidak tahu dia siapa, dan aku juga baru mengenali wajahnya pada saat itu. Namun aku tidak boleh memperlihatkan bahwa aku tidak mengenal semua warga kampung, sehingga aku secara pura-pura mengenalinya meskipun aku tidak menyebutkan nama. "Sepertinya baru Bapak aja yang datang," jawabku sambil sedikit tertawa pelan. "Langsung aja catat dulu kehadirannya, Pak. Saya disuruh Pak RW untuk mencatat yang ikut ronda malam ini sambil nunggu yang lain." Aku lalu menyerahkan buku catatan ronda itu, dan tak lama dia hanya tersenyum sambil melihat buku catatan itu. "Gak perlu, Kang. Toh kalau aku pasti udah menulis dulu di buku itu. Tuh, coba lihat di sana." Jawaban ini tentu saja membuat aku terdiam sejenak. Dan ketika aku buka, benar ada satu nama yang sudah tertulis di sana. Amin, nomor 1. Ya, nama tersebut tercatat di barisan pertama dan tulisannya bahkan lebih rapi daripada tulisan tanganku sendiri. Aku penasaran kapan dia menulis namanya. Namun ketika aku ingin bertanya, rupanya Pak Amin yang ada di depanku ini tiba-tiba saja berdiri dan berjalan menjauh dari pos ronda sambil berkata, "Sepertinya kalau nunggu yang lain malah lama, Kang. Saya keliling dulu ya. Aku tak ada kejadian lagi kayak malam-malam kemarin," katanya sambil berjalan dan mengangkat salah satu tangannya pada saat itu. Aku hanya bisa mengangguk mendengar hal itu, dan tak mengapa aku tidak mencoba untuk menahannya. Mungkin karena umurnya lebih tua dariku sehingga aku merasa segan ketika ingin mengejarnya dan bertanya tentang apa yang terjadi di pos ronda pada saat itu. Pak Amin yang kini meninggalkanku melangkah dengan tenang di jalanan kampung yang berbatu. Tidak ada suara dari sandalnya yang menapak ke tanah, seolah-olah ia tidak benar-benar menyentuh permukaan jalan. Dia berjalan dengan perlahan tanpa ada bantuan senter atau penerangan lainnya, dan dalam beberapa detik bayangannya tiba-tiba menghilang di ujung jalan yang gelap, sehingga membuatku sendirian lagi di pos ronda ini sekarang. Setengah jam kemudian, setelah Pak Amin datang, terdengar beberapa langkah kaki lain yang datang ke pos ronda. Mereka datang dari arah desa, di mana mereka berjalan melewati jalanan besar yang terang dengan lampu-lampu rumah yang menerangi jalan. Seketika aku menoleh ke arah jalan, dan terlihat ada 3 orang yang berjalan dengan santai, layaknya seorang pemuda kampung yang sedang bermain di malam hari. Aku kenal mereka semua karena semuanya adalah teman Neng yang merupakan istriku ketika sekolah, sehingga aku pun tidak terlalu kaget dengan kemunculan mereka pada saat itu. Mereka adalah Yusuf, Andi, dan Dani dengan membawa senter kecil dan rokok yang terselip di bibir masing-masing. Mereka tertawa kecil saat berjalan mendekati pos ronda pada malam ini.
Bar, kata Yusuf yang menyapaku dari arah jalan. Wajahnya nampak ceria meskipun matanya agak sayu karena lelah dan mengantuk. Udah lama nunggu, kenapa nggak Pak RW aja yang jaga pos? Kata Dani yang menambahkan sambil menghisap rokok yang ada di mulutnya. Aku hanya menggelengkan kepala. Lalu tak lama aku menjawab pertanyaannya. Nggak tahu, mungkin capek. Ya malumlah udah sepuh, jawabku pelan. Mereka melihat pos ronda yang kosong. Lalu tak lama Andi berkata padaku, kok nggak ada yang datang lagi? Cuman kamu doang di sini, kata Andi sambil naik ke atas pos ronda dan duduk di bangku kayu kecil di sana. Oh, tadi ada sih, cumanya sekarang udah keliling kampung. Soalnya katanya takut kelamaan nunggu yang lain, jawabku sambil membuang puntung rokok yang sudah aku hisap. Mereka bertiga seketika mengangguk ketika mendengar jawabanku. Terlihat senyuman dari wajah-wajah mereka bertiga. Bahkan salah satu dari mereka terlihat tiduran di pos ronda pada malam itu. Ya kalau udah ada yang datang sih kita bisa agak nyantai dulu. Paling lepas tengah malam kita keliling aja, biar gantian nanti sama yang sudah keliling, jawab Yusuf sambil merebahkan tubuhnya di dalam pos ronda. Andi hanya mengangguk sambil menghisap rokoknya, sedangkan Dani kini mulai mengambil beberapa ranting dan membakarnya di depan pos agar suasana di sana sedikit hangat. Bau tembakau yang terbakar seketika memenuhi udara, bercampur dengan aroma kayu bakar yang ada di depan pos ronda saat itu. Setelah hampir 10 menit mereka diam di pos ronda bersamaku, akhirnya Yusuf yang tidur-tiduran di pos ronda tiba-tiba berkata, sebenarnya mah kita nggak perlu ronda kayak gini sih ya, katanya sambil bangun dari tidurnya dan menyalakan rokoknya lagi. Kalau bukan karena kemalingan minggu lalu jam segini, udah bisa tidur nyenyak. Dani yang mempertahankan api di depan pos hanya mengangguk sambil melemparkan ranting pohon ke api unggun yang ia buat di sana. Nah iya, padahal dari zaman kita belum lahir mah di sini nggak pernah ada ronda. Bahkan ada pos ronda kayak gini cuma dipakai tempat nongkrong doang, sama dipakai ibu-ibu posyandu buat nimbang anak balita. Tapi gara-gara ada maling, jadi kita harus ronda lagi, kata Dani sambil sedikit mengeluh. Jujur, aku tidak terlalu mengenal semua warga yang ada di sini, namun aku mencoba bertanya kepada mereka agar aku bisa lebih akrab dengan mereka semua. Yang kemalingan itu rumahnya Mama Tasya yang warung itu ya? Tanyaku. Iya Bar, itu warung si Mama Tasya yang kemalingan, jawab Andi. Barang-barang yang diambil juga cuma barang kecil doang, kayak emas, handphone, terus rokok di warung sama uang dagangan. Barang-barang besar kayak TV sama motor mah gak disentuh. Kayaknya mah itu orang deket, karena dia kayaknya tahu di mana letak semua benda-benda itu. Oh, jawabku sambil sedikit mengangguk. Tapi malingnya sudah ketangkep belum? Tanyaku. Mereka serempak menggelengkan kepala. Lalu Yusuf yang kini merokok sambil menyandarkan tubuhnya ke dinding pos tiba-tiba berkata, ya kalau sudah ketangkep mah gak akan ada ronda malam ini Bar. Ini mah karena gak ketemu, makanya Pak RW nyuruh ada ronda malam lagi, biar gak ada lagi warga yang kemalingan. Aku kembali mengangguk-ngangguk dan mencoba memahami situasi dari obrolan mereka sambil memandangi buku absen di meja dan menuliskan nama semua yang ada di pos ronda pada saat itu. Pak Amin yang datang terlebih dahulu nampaknya belum juga kembali berkeliling. Bahkan aku melihat jam dinding di pos dan sekarang sudah hampir tengah malam. Bar, kata Yusuf, orang yang tadi datang duluan belum balik ke pos sepertinya. Kita muter aja yuk, daripada nunggu malah ngantuk. Sekarang mah kalau nunggu datang ke sini, biar nanti kita ketemu aja di jalan sambil keliling. Andi dan Dani mengangguk sebagai tanda setuju sambil menyalakan senter yang mereka bawa. Akhirnya mereka bertiga sudah siap. Bahkan Yusuf terlihat membawa pentungan kecil yang ada di pos untuk dipukul sepanjang jalan. Hingga akhirnya kita berempat mulai berjalan meninggalkan pos ronda, menyusuri jalanan setapak yang berbeda dengan Pak Amin untuk berkeliling kampung. Kita berjalan menyusuri gang-gang kampung yang tenang. Sesekali anjing kampung menggonggong dari kejauhan. Suasana kampung benar-benar sunyi, tidak seperti tempat tinggalku yang ramai dengan kendaraan. Dan untuk memecah keheningan malam pada saat itu, aku mencoba bertanya kepada mereka semua. Kalau keliling gini, kita biasanya muter sampai mana? Takutnya kan kita malah loncat ke kampung sebelah, tanyaku sambil menoleh ke arah mereka bertiga. Ya paling cuma muter-muter di sekitaran rumah warga aja Bar. Kita juga kan belum pernah ronda sebenarnya. Jawab Yusuf dengan santai. Paling mentok-mentok ke gapura desa di depan, lalu balik lagi ke pos pakai jalanan setapak yang ada di belakang pos ronda. Tapi kenapa sampai ke pos aja?
Emang gak lanjut ke ujung sana menyusuri jalanan kampung? Tanyaku lagi. Ke jalan bengkok, jawab Andi sambil menghisap rokoknya. Pertanyaanku nampaknya membuat mereka bertiga berhenti, lalu tak lama kemudian mereka saling memandangi satu sama lain dan menatapku dengan ekspresi yang aneh. Dani tiba-tiba berkata kepada Yusuf pada saat itu, "Kayaknya si Akbar mah belum tahu jalan bengkok, Sup." Aku yang mendengar hal itu langsung menggelengkan kepala. "Iya, belum tahu. Memangnya kenapa?" tanyaku. Yusuf menarik napas panjang, lalu tak lama ia berkata padaku, "Gini Bar, pos ronda itu sebenarnya bukan ujung dari kampung ini. Karena di sana itu ada jalanan yang harus melalui kebun bambu hingga nantinya bisa tembus ke kampung sebelah. Nah, perbatasan kita dengan kampung sebelah itu ada di sebuah belokan jalan yang di bawahnya ada sungai dan jembatan sebagai pembatas kampung. Di sana itu gelap banget Bar. Sudah beberapa kali dipasangin lampu penerangan namun selalu mati. Gak tahu kenapa. Apalagi," kata Yusuf sambil melirik ke arah Dani dan Andi yang ada di sebelahnya, "kalau malam sering ada yang ngalamin hal aneh di sana." Dani yang mendengar hal itu langsung melanjutkan, "Ya bener, dulu sih di sana banyak demitnya. Bahkan warga kampung sebelah kalau kemalaman dulu gak mau lewat sana. Tapi bukannya jalan bengkok itu agak sedikit jauh dari kampung kan? Berarti seharusnya kita memutar ke sana," kataku dengan nada yang pelan. "Kalau misalkan malingnya sembunyinya di sana gimana?" Andi yang berada di sebelahku langsung menepuk pundakku pada saat itu. "Gak mungkin Bar. Semua orang di kampung ini dan kampung sebelah tahu bagaimana jalan bengkok itu. Soalnya katanya sih ya, itu dulunya tempat pembuangan mayat korban gerombolan dulu. Jadi lebih baik kita jangan ke sana karena hanya beberapa warga yang berani sendirian ke sana Bar. Kalau kita maya ogah." Aku hanya mengangguk sambil melanjutkan patroli pada malam itu, dan selama berkeliling aku dan ketiga orang itu sepakat untuk tidak membahasnya lagi. "Bar, sudah keliling nih, tapi kayaknya malam ini aman, balik aja yuk mendingan, udah ngantuk," kata Yusuf dengan matanya yang sayu. Aku sadar bahwa sekarang ternyata sudah menunjukkan jam 2:30 pagi dan rasanya kondisi kampung pada malam ini aman dan tidak ada tanda-tanda akan ada maling yang masuk sekarang. Namun seperti ada yang menggangguku, yaitu tentang Pak Amin. Sedari tadi aku tidak melihatnya sama sekali ketika berkeliling, apalagi hingga mereka semua membubarkan diri tidak ada lagi kemunculan dirinya. Apa Pak Amin sudah pulang ke pos ya, gumamku. Aku yang benar-benar penasaran, sehingga aku yang seharusnya pulang akhirnya kembali ke pos ronda pada malam itu. Dan ketika aku sampai di sana, aku terkejut karena ada Pak Amin di sana yang sedang duduk dan melamun sendirian di pos ronda. Dia nampak tersenyum sejenak ketika bertemu denganku, lalu tak lama kemudian aku membalas dengan senyuman dan bertanya padanya, "Pak, oh tadi kita ngelihat Bapak ya waktu keliling. Bapak keliling pada malam ini ke sebelah mana?" tanyaku pelan. Pak Amin hanya mengangguk kecil sambil melirik ke arah jalanan kampung yang gelap. Lalu ia berkata, "Saya tadi keliling ke sana dan muter ke arah jalan bengkok. Sengaja saya jalan duluan karena para warga kayaknya nggak mau kalau ke jalan sana," jawabnya pelan sambil tersenyum. Aku yang baru mengetahui tentang jalan bengkok akhirnya mengangguk pelan. Aku juga memaklumi apa yang ia lakukan pada malam itu karena aku sudah tahu bahwa jalanan tersebut angker dan mungkin hanya Pak Amin yang berani ronda malam ke daerah sana. Setelah berbincang-bincang sejenak, akhirnya aku berpamitan pulang karena kokok ayam pertama mulai terdengar. Sedangkan Pak Amin nampak hanya diam di pos ronda, sehingga aku meninggalkan ia seorang diri di sana. Namun, ketika dia melihatku pergi ke arah kampung, dia berdiri dan berjalan meninggalkan pos. Lalu tak lama kemudian dia berjalan melalui jalanan kampung, menembus kegelapan, dan dia berjalan lagi ke arah jalan bengkok yang ada di ujung sana, lalu menghilang secara perlahan. Di malam selanjutnya, aku sengaja tiba lebih awal di pos ronda. Suasana kampung yang sepi menemaniku selama di perjalanan dari rumah ke pos ronda. Dari kejauhan, suara jangkrik dan lolongan anjing sesekali memecah keheningan, sehingga aku mempercepat langkahku agar bisa sampai ke pos ronda lebih cepat. Akan tetapi, sesampainya di pos ronda, aku terkejut karena ada seseorang yang sedang duduk di sana dan memandangi pematang sawah di seberang pos dengan tatapan mata yang kosong. "Pak Amin?" tanyaku. Pak Amin yang mendengar ucapanku langsung menoleh dan tersenyum padaku pada saat itu. "Kang, tumben jam segini sudah datang.
Harusnya ke jam 10 malam, katanya sambil berdiri dan bersalaman denganku. Aku memegang tangannya sambil tersenyum, namun tangannya terasa dingin dan dia segera melepasnya. Begitu aku pegang, kulihat pakaian yang ia gunakan sama dengan apa yang aku lihat kemarin malam. Namun Pak Amin tampak santai dan hanya tersenyum sambil meminjam buku yang aku bawa untuk menulis namanya di sana. Setelah dia menyelesaikan tulisannya, dia menatapku kembali dengan senyuman yang tipis sambil memberikan buku yang sudah dia tulis pada saat itu. Tak lama kemudian, dia berkata sambil berdiri dan turun dari pos ronda. "Kang, saya keliling dulu ya," katanya dengan nada pelan dan sedikit mengangguk. Aku yang merasa heran dengannya tiba-tiba menjawab, "Kenapa nggak nunggu yang lain dulu? Biar nanti kita bareng-bareng aja kelilingnya, biar ada teman ngobrol," tanyaku. Pak Amin hanya tertawa kecil, seolah-olah pertanyaanku hanyalah sebuah candaan, sehingga dia hanya mengangkat tangannya secara perlahan sambil berkata kembali, "Kalau saya mah aman, Kang. Sudah biasa keliling kampung malam-malam. Salam saja kepada nanti yang kumpul ya. Mereka juga ngerti kok." Pak Amin dengan santainya melangkah pergi. Langkahnya terasa cepat di tengah jalanan kampung yang gelap. Dia berjalan ke arah yang sama seperti kemarin, ke arah kebun bambu yang menjadi penghubung kampung yang gelap gulita. Aku hanya memandanginya berjalan sambil duduk di pos ronda, dan dalam hitungan detik dia sudah menghilang di ujung jalanan kampung yang gelap. Ada sesuatu yang mengganggu tentang kehadirannya dalam 2 hari ini. Namun aku tidak bisa menjelaskan atas apa yang terjadi tentang dirinya, sehingga aku hanya duduk dan terdiam di pos ronda itu sendirian, sebelum akhirnya setengah jam kemudian muncul beberapa langkah kaki dan obrolan pelan yang mendekati pos ronda pada saat itu. Kali ini Yusuf kembali datang bersama dengan Pak Dirman dan Mang Jaja. Yusuf berkata bahwa bapaknya lah yang seharusnya jadwal ronda di malam ini karena dia sakit hingga ia harus menggantikannya pada malam ini. "Maaf telat lagi, Bar. Si bapak tadi meriang. Iya, dia harus dikerok dulu. Ini juga Pak Dirman sama Mang Jaja yang datang ke rumah dan nungguin si bapak. Awalnya mah dia maksain mau ikut ronda, tapi akhirnya saya yang gantiin. Takut kalau dia malah tambah sakit." Aku hanya mengangguk sambil membuka buku. Dengan sedikit tersenyum, aku menjawab perkataan dari Yusuf. "Gak apa-apa, Suf. Soalnya tadi juga udah ada Pak Amin yang datang lebih dulu. Terus pas aku datang dia langsung keliling. Jadi ya aku gak sendirian tadi di pos," jawabku. Yusuf, Pak Dirman dan Mang Jaja yang baru sampai di pos seketika terdiam. "Amin? Amin siapa?" tanya Mang Jaja yang keheranan. Aku menatapnya bingung atas respon mereka. Lalu aku kembali menjawab pertanyaan Mang Jaja. "Pak Amin, Mang. Masa Mang Jaja nggak tahu? Kemarin juga dia datang dan ronda malam di sini. Apalagi dia juga ngisi buku absen ini," jawabku sambil menunjukkan buku itu. Yusuf yang merasa heran seketika mendekatiku. Dia melihat buku absen yang belum sempat dia tulis, namun wajahnya semakin kebingungan karena dia melihat sesuatu yang aneh di sana. "Gak ada nama Amin, Bar. Yang ada nama kamu doang di sana," jawabnya dengan nada yang heran. Aku yang heran dengan perkataannya, seketika membalikan buku itu dan melihat absen yang tadi aku tulis. Setelah itu mataku terbelalak, tubuhku langsung bergetar karena di sana tidak ada nama Amin yang ditulis di barisan pertama. Padahal aku dengan jelas melihat Pak Amin menulis namanya di sana lengkap dengan tanda tangannya. Tapi sekarang baris itu kosong, seolah-olah tidak ada seorang pun yang mencatat tulisan itu di baris pertama. Gak mungkin, gumamku. Aku seketika membuka halaman-halaman buku itu, mencari tulisan Pak Amin di malam pertama. Namun hasilnya sama, tidak ada nama Amin dimanapun. Yang ada hanya ada nama aku dan nama Yusuf, Andi serta Dani yang aku tulis di baris selanjutnya. "Tapi Bar, apa benar Pak Amin yang kamu katakan datang ke pos ini?" tanya Pak Dirman yang penasaran dengan Amin yang tadi aku temui. "Soalnya teh, saya sudah cukup lama tinggal di kampung, tapi nggak ada yang namanya Amin di kampung ini. Tapi kalau di kampung sebelah maya saya nggak tahu." Atau jangan-jangan," kata Yusuf menambahkan, "dia adalah maling yang kemarin menggegerkan kampung ini?" tanya Yusuf sambil memandangi Pak Dirman dan Bang Jaja. "Ya bisa juga itu. Emang Pak Amin itu kelilingnya kemana sekarang? Biar kita kejar. Takutnya mah dia pura-pura jadi orang ronda karena kamu orang baru di kampung ini," tanya Mang Jaja ke arahku sekarang.
Aku yang ada di sana hanya terdiam sebentar. Lalu tak lama kemudian aku menuju ke arah kebun bambu yang ada di ujung pos ronda. Setelah itu mereka semua terdiam. Lalu mereka saling berpandangan satu sama lain sambil berkata, "Atau itu mah ke jalan bengkok. Ya nggak mungkin ada yang berada ke sana kecuali," kata Pak Dirman yang tiba-tiba berkata padaku. Namun dia menghentikan ucapannya ketika tahu bahwa Pak Amin jalan ke jalan bengkok yang ada di ujung sana. Aku hanya bisa terdiam. Namun ketika Pak Dirman berkata seperti itu, tubuhku tiba-tiba merinding. Bahkan Yusuf seketika langsung menyoroti kebun bambu yang gelap itu dengan senternya sambil berkata kepada Bang Jaja, "Mang, daripada kita diam lama di sini mah mendingan kita keliling yuk," kata Yusuf. Wajahnya tampak pucat ketika aku berbicara tentang Pak Amin yang kini sedang berkeliling di sekitaran jalan bengkok yang terkenal angker bagi masyarakat kampung. Pak Dirman yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang aku lihat, seperti memberikan kode dan mengajakku untuk langsung berkeliling kampung pada malam itu, dan aku hanya bisa mengangguk karena aku yang menjadi takut tentang Pak Amin yang tadi aku temui selama 2 malam. Pada saat kita semua berkeliling, pikiranku masih terganggu oleh sosok Pak Amin. Aku mencoba mengingat-ingat kembali tentang pertemuan pertamaku dengannya. Aku tidak melihat sosoknya yang seperti demit atau hantu yang sering diceritakan oleh para warga. Karena wajahnya, cara berjalan dan tingkah lakunya layaknya manusia dan itu terasa nyata olehku. Namun, ada sesuatu yang aneh. Ketika aku melihat buku yang aku bawa, nama Amin di sana mendadak menghilang ketika aku memeriksanya kembali. Padahal jelas-jelas aku melihatnya menulis dan aku melihat nama Amin dengan jelas di buku itu. Aku berjalan melewati beberapa gang di kampung, memeriksa keadaan rumah-rumah warga yang sudah gelap. Yusuf dan Mang Jaja yang berjalan di belakang nampak berbicara tentang Amin yang tadi aku katakan. Sedangkan Pak Dirman yang merupakan orang yang paling tua di antara kita berempat terlihat lebih pendiam dari sebelumnya. Dia seperti sedang mengingat-ingat atas apa yang aku katakan tadi. Namun ketika aku bertanya, dia hanya menggelengkan kepala dan fokus dengan jalanan yang ada di depannya. Beberapa kali kita berkeliling, beberapa kali pula kita berhenti, terutama ketika menapaki jalanan setapak yang tembus ke jalan bengkok melalui area persawahan. Pak Dirman yang paling depan berkeliling lebih jauh dari sebelumnya. Dia tampak lebih hafal seluk-beluk kampung sehingga kita berkeliling lebih jauh sekarang. Namun setiap kali jalanan itu akan tembus ke jalan bengkok, dia menghentikan langkahnya dan hanya menyoroti jalanan itu dengan senter yang ia bawa. Setelah itu dia langsung berbalik arah dan mengajak kita untuk memutar kembali hingga akhirnya kami sampai kembali ke pos ronda yang ada di jalanan kampung. Kami sampai ke pos ronda jam 2 malam dan suasana di sana mendadak aneh. Kita semua seolah seperti diawasi oleh sesuatu yang ada di belakang pos ronda yang merupakan kebun bambu. Bahkan Pak Dirman hanya bisa terdiam dan tidak banyak bicara. Dia hanya menyeruput kopi dan terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Mang Jaja dan Yusuf hanya bisa terdiam dan tidak banyak obrolan yang kita lakukan pada malam itu. Mereka semua nampak waspada dan sesekali melihat ke arah jalanan kampung yang gelap di ujung sana. "Ah, Mang, jadi hening gini suasana pos setelah si Akbar ngomongin tentang si Amin. Kita pulang aja yuk, Mang. Asli ini mah takut," kata Yusuf yang seperti takut berlama-lama di pos ronda pada malam itu. Mang Jaja yang berdiri sambil menyalakan api unggun di depan pos hanya menoleh ke arah Pak Dirman. "Gimana Pak? Mau bubar aja?" katanya pelan. Pak Dirman yang sedari tadi diam hanya berkata, "Sudah, kalau memang mau pulang mah pulang aja. Biar saya sama Kang Akbar yang di sini." Aku kaget mendengar jawabannya itu. Ada apa ini? Gumamku dalam hati. Kenapa dia seolah mengharuskanku tinggal di sini berdua dengannya? Aku hanya bisa terdiam. Lalu tak lama Yusuf kembali berkata kalau memang Pak Dirman ingin seperti itu, dia tidak bisa memaksa. Namun dia menjajah akan pulang lebih dulu karena dia merasa jika hawa di pos ronda itu menjadi tidak enak sekarang. Pak Dirman mengangguk akan hal tersebut dan aku mau tidak mau harus mengikutinya meskipun aku juga sebenarnya ingin pulang. Tak lama kemudian, mereka berdua berpamitan dan meninggalkan kita berdua di pos ronda. Dan ketika mereka sudah memasuki kampung dan menghilang di sana, tiba-tiba Pak Dirman berkata, "Tentang Amin yang kamu maksud tadi, saya seolah seperti kenal sama dia," katanya dengan nada yang pelan.
Kita akan cari dia. Dan kamu juga harus ikut. Aku langsung bertanya kepada Pak Dirman dengan wajah yang ragu. Kita mau cari kemana, Pak? Terus Pak Amin ini sebenarnya siapa sih? Pak Dirman hanya menghisap rokok yang ia bawa. Lalu tak lama ia berkata, pokoknya kamu ikut aja. Saya tidak terlalu ingat sama dia. Namun kalau kita mencarinya dan bertemu dengannya, mungkin saja kita menemukan sesuatu. Jadi ayo, kita langsung aja cari dia. Lebih tepatnya, kita akan cari dia ke jalan bengkok sekarang, katanya dengan nada yang pelan. Setelah Pak Dirman memaksaku untuk berjalan ke arah jalan bengkok, akhirnya aku terpaksa mengikutinya untuk kembali meninggalkan pos ronda. Aku sempat bertanya sebenarnya apa yang Pak Dirman ketahui tentang Pak Amin, namun dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mau menjawab pertanyaanku sebelum dia memastikan sesuatu dari apa yang aku ceritakan. Kini, Pak Dirman berjalan lebih dulu di depan sementara aku mengikutinya beberapa langkah di belakang. Udara terasa semakin dingin dan menusuk hingga ke tulang. Langit terasa gelap tanpa bintang dan hanya diterangi oleh sepotong bulan sabit yang tertutup awan tipis. Kita berdua berjalan menyusuri jalanan kampung, di mana jalan ini adalah jalan yang dilalui oleh Pak Amin sebelum dia menghilang di dalam kegelapan. Aku baru tahu, jalanan ini sangatlah sepi. Tidak ada rumah di sisi kiri dan kanan jalan, hanya kebun bambu yang membentang sepanjang mata tanpa ada penerangan. Batang-batang bambu itu menjulang tinggi, dengan rantingnya yang saling bertaut di atas kepala, sehingga membentuk lorong yang gelap dengan cahaya bulan di atasnya. Langkah kami berdua menggema di antara bebatuan jalan yang tidak rata. Setiap kali aku menoleh ke bawah, bayanganku sendiri terlihat memanjang di bawah sinar bulan sehingga membuat jantungku sedikit berdebar. Pak Dirman tidak mengatakan apapun. Wajahnya terlihat tegang, seolah-olah dia sedang berpikir keras sepanjang malam itu. Hanya ada suara gesekan bambu yang ditiup angin mengiringi perjalanan kita. Namun suara gesekan-gesekan itu seperti sebuah bisikan yang menyeramkan, sehingga aku seperti takut untuk mendengarnya. Pak Dirman yang berjalan di depan sana tetap tidak berbicara. Dia hanya bergumam sendirian dengan nada yang pelan, namun aku masih mendengarnya atas apa yang ia katakan. Kenapa baru kali ini kejadian ini terjadi? Bukannya sudah hampir seminggu lebih ada yang ronda dan tidak ada laporan tentang hal ini di malam-malam sebelumnya. Gumam yang pelan. Dia terus saja bergumam dan sesekali berhenti sejenak, lalu tak lama ia berjalan lagi secara perlahan di jalanan yang gelap itu. Kita terus berjalan hingga akhirnya sampai ke jalan bengkok, sebuah jalanan yang menurun dengan belokan tajam yang tidak rata. Belokan itu nampak miring karena kontur jalan yang berbukit sehingga nampak miring, dengan sebuah jurang berisikan kebun-kebun warga di bawahnya. Aku mulai merasakan hawa yang berbeda. Bulu kuduku seketika berdiri ketika aku berjalan di jalanan itu. Setiap kali aku melangkah, aku seperti ada yang mengikutinya di sana. Namun ketika aku menoleh, tidak ada apa-apa. Pak Dirman yang melihat gelagatku yang sedikit ketakutan tiba-tiba saja berkata, "Sudah, jangan dipikirkan. Saya tahu kamu takut. Apalagi kamu sudah tahu tentang jalan ini dari orang-orang yang ronda," katanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk ketika Pak Dirman berkata seperti itu, tapi dia masih terus berjalan tanpa menjelaskan apa yang ada di jalan bengkok ini. Hingga akhirnya kami berdua sampai di ujung jalan, di mana di sana ada sebuah jembatan panjang yang membentang di atas sungai. Jembatan itu nampak sudah tua, dengan kayu-kayu tua yang menjadi pijakannya, dengan beberapa papan yang hilang sehingga menyisakan lubang dengan air sungai yang deras di bawahnya. Pak Dirman berhenti. Ia menatap jembatan itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Tak lama dia menghela nafas panjang sebelum melangkah di atasnya. Tak lama kemudian aku mengikutinya dengan keraguan yang memuncak. Namun secara tiba-tiba, tepat ketika beberapa langkah berjalan, dia langsung menghentikan langkahnya dan mengangguk pelan sambil melihat sesuatu di ujung jembatan. Aku seketika melihat apa yang sedang Pak Dirman lihat, dan terlihat di sana ada satu sosok yang sedang berdiri sambil memandang ke arah jembatan. Tubuhnya nampak tegap dan dia seperti menatap air sungai yang deras itu dengan tatapan kosong. Aku tahu dia karena 2 hari ini dia datang dan menyapaku di pos ronda. Namun tak mengapa, ketika aku bertemu dia di jembatan ini, jantungku langsung berdetak kencang dan hawa di sekitaran kita berdua tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Pak Dirman ingin sekali melangkah, namun ia nampak ragu sehingga ia mundur kembali dan mendekat padaku sambil berkata,
Dia kan yang kamu temui dalam 2 hari ini, katanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu tak lama dia hanya mengangguk kembali dan bergumam. "Ah, sepertinya dia masih belum sadar kalau dia sudah bukan lagi manusia," gumamnya pelan. Di saat itulah sosok Pak Amin yang ada di ujung jembatan menoleh ke arah kami berdua, dan di saat itu aku bisa melihatnya dengan jelas. Namun wajahnya kini bukan lagi wajah pria ramah yang aku temui di pos ronda. Wajahnya nampak hancur, penuh luka robek dan memar. Salah satu matanya berlubang dan dari sana mengalir cairan hitam yang menetes ke tanah. Bibirnya nampak sobek dan menyisakan senyuman yang mengerikan. Pak Amin itu bukan manusia, gumamku dengan suara pelan dengan tubuh yang bergetar. Pak Dirman yang sudah bertemu dengan Pak Amin kini bisa menjawab keraguannya sehingga dia bisa mengangguk dan berkata padaku dengan nada yang berat. "Awalnya saya nggak yakin dengan Amin yang kamu maksud, tapi setelah saya melihatnya, semua keraguan terjawab dan saya tahu bahwa dia sekarang masih ada di sini." Pamin masih memandang kami berdua dengan kedua mata bolong yang bisa menembus kegelapan. Wajahnya yang hancur seperti korban kekerasan yang membuat wajahnya tidak berbentuk lagi. Namun sebelum aku sempat memahami atas apa yang baru saja aku lihat, tubuhnya tiba-tiba memudar secara perlahan. Sosok Pak Amin kini menjadi kabur seperti asap yang tertiup angin, dan dalam hitungan detik dia lenyap begitu saja meninggalkan kami berdua di atas jembatan tua yang kini terasa semakin menyeramkan. Setelah kejadian itu, kokok ayam terdengar nyaring sentral kampung dan aku tidak sadar bahwa waktu sudah menunjukkan jam 4 pagi. Aku dan Pak Dirman nampaknya tidak langsung pulang, namun aku langsung ke rumah Pak RW yang merupakan bapak mertuaku. Wajah Pak Dirman masih tegang selepas kita pulang dari jalan bengkok, sementara aku masih terus memikirkan hubungan dari semua ini. Pak RW keluar rumah dengan wajah yang heran. Lalu tak lama ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, sehingga aku dan Pak Dirman datang ke rumahnya di subuh hari seperti hari ini. Aku yang tidak tahu apa-apa hanya membiarkan Pak Dirman bercerita, dan di sana aku baru tahu bahwa jalan bengkok, Pak Amin dan pos ronda ternyata saling berhubungan. Pak RW yang merupakan mertuaku pada awalnya juga kaget akan hal itu. Namun tak lama kemudian dia ikut dalam obrolan bersama Pak Dirman. Bahkan dia mencoba mengecek buku yang aku bawa dan melihat absen pertama yang awalnya ditulis oleh Pak Amin kini kosong dan hanya ada tulisanku dan tulisan yang lain di bawahnya. Di sana aku juga baru tahu bahwa Pak Amin itu memang sudah tiada. Dan Pak RW dan juga Pak Dirman yang merupakan teman kecil dari Pak Amin mengatakan bahwa Pak Amin itu adalah orang yang hidup di tahun 1960-an, di mana pada waktu itu mereka berdua masih kecil sehingga mereka tidak terlalu mengenal dirinya. Pada saat itu, kampung yang tenang ini awal berjalan seperti biasa. Ronda malam masih digalakan dan banyak orang yang sering berkeliling kampung dengan pentungan yang ada di tangannya. Namun, ada sebuah kejadian yang dimana kejadian itu memakan korban salah seorang warga desa yang meninggal di ujung jembatan jalan bengkok, dan itu rupanya adalah Pak Amin. Pak Amin yang pada saat itu sedang ronda melihat rombongan kendaraan yang melintasi pos ronda yang ia jaga. Dia seperti curiga dengan kendaraan itu karena tidak seperti biasanya ada kendaraan yang datang di malam seperti ini di kampungnya. Dengan rasa penasaran yang tinggi, ia mengikuti kendaraan itu dari belakang hingga akhirnya dia sampai ke jalan bengkok. Pak Amin tidak menyangka bahwa rombongan kendaraan itu adalah para gerombolan pemberontak yang cukup terkenal di Jawa Barat di tahun tersebut. Mereka ternyata sedang menurunkan beberapa mayat, lalu membuang mayat-mayat itu ke sungai dari jembatan yang ada di jalan bengkok itu. Pak Amin yang melihat kejadian itu pada awalnya ingin melaporkan hal tersebut kepada warga, namun naas ia ketahuan dan akhirnya disiksa hingga akhirnya meninggal di sana. Setelah kejadian itu, warga menjadi lebih waspada, bahkan penjagaan diperketat setelah Pak Amin menjadi korban. Akan tetapi, lama-kelamaan, ronda malam yang semakin ketat itu tiba-tiba berubah karena banyak orang yang masih melihat Pak Amin ikut ronda di antara mereka.
Pak Amin seringkali ditemukan duduk-duduk di pos ronda pada saat malam, bahkan berpapasan ketika sedang berkeliling ke jalan bengkok pas ronda. Bahkan terlihat sering muncul di jembatan dengan wajahnya yang menyeramkan, sehingga lama-kelamaan banyak orang yang tidak mau ronda malam lagi karena mereka akan bertemu Pak Amin. Hingga pada akhirnya ronda malam itu dihentikan. Pos ronda yang ada di ujung kampung akhirnya dialihfungsikan menjadi tempat kegiatan warga di siang hari saja, namun ketika malam tiba maka akan dibiarkan begitu saja. Puluhan tahun sudah berlalu semenjak kejadian itu. Rupanya Pak Amin masih belum sadar bahwa ia bukanlah sosok manusia lagi yang muncul ketika ronda malam kembali dimulai. Meskipun aku bingung, kenapa dia hanya menampakkan dirinya padaku saja? Apakah karena aku adalah orang luar sehingga aku tidak sadar bahwa dia bukanlah manusia? Hingga hari ini itu masih menjadi misteri bagiku. Dan setelah kejadian itu, Pak RW dan Pak Dirman rupanya masih melanjutkan ronda malam dan tidak menghiraukan kehadiran Pak Amin karena merasa keamanan kampung lebih penting sekarang. Meskipun kini aku tidak ditugaskan lagi untuk membawa buku absen itu, buku itu aku simpan di pos ronda, dan siapapun yang menulis di sana harus mencatat namanya dimulai dari nomor 2 dan membiarkan nomor 1-nya kosong. Para warga yang ronda secara perlahan tahu dan terbiasa akan hal itu karena Pak Amin pasti menulis namanya di paling atas ketika ronda malam tiba. Dan hal itu berlanjut hingga saat ini sebagai sebuah tradisi di kampung tersebut. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Bang Sidik. Bener kan teman-teman? Pasti horor gigit banget. Dan sekali lagi saya bilang ya, justru yang lebih menakutkan adalah seperti yang barusan itu kisahnya. Jadi tidak menyerupai sosok hantu pada awalnya. Justru itu yang menurut saya lebih menakutkan, ketika bagaimana sosok Pak Amin muncul menemui Akbar, bahkan sudah menuliskan namanya di nomor 1 jadwal ronda itu, dan besoknya balik lagi. Ya sama kayak gitu juga berulang, dan ternyata sosok Pak Amin ini adalah sosok bukan manusia lagi teman-teman ya, dan dia sudah meninggal dunia di tahun 60-an. Saat itu ada gerombolan. Jadi gerombolan ini maksudnya mungkin pemberontak ya, karena pada tahun-tahun segitu 1960 itu masih di Indonesia itu masih banyak sekali yang seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin juga yang udah paham nih. Nah, memang kalau di daerah Jawa Barat itu menyebutnya dengan kata gerombolan. Jadi bagaimana Pak Amin ini dulu melihat dengan mata kepalanya sendiri, menjadi saksi mata bagaimana gerombolan itu dengan truknya membuang mayat-mayat ke kali, sehingga di situ untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Pak Amin diambil lalu dibunuh di situ juga. Luar biasa sekali kisahnya Bang Sidik. Bagaimana sebenarnya itu apa ya? Kayak pesan juga ya, karena pada saat itu Pak Amin itu sedang melaksanakan ronda. Jadi dia sebelum meninggal itu sedang melaksanakan ronda dan melihat menjadi saksi mata atas terjadinya pembunuhan di jembatan itu. Aduh, keren pakai banget ya. Dan kisah-kisah seperti ini saya suka nih. Jadi horornya berasa banget tuh. Apalagi ini adalah ronda yang dilakukan dini hari di satu desa terpencil. Jadi banget dah. Keren banget. Bang Sidik, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman bisa terhibur ya dengan kisah barusan para penikmat pecinta horor. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman sekali lagi ya, mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh,
Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo memohon maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.